Sejak awal kehidupan manusia, banyak orang bertanya-tanya bagaimana Tuhan menyampaikan pesannya kepada manusia. Dalam ajaran Islam, Allah tidak membiarkan manusia hidup tanpa petunjuk. Karena itu, Allah memilih Nabi dan Rasul sebagai perantara untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Melalui para nabi inilah manusia mengenal ajaran tentang kebaikan, ibadah, moral, kehidupan setelah mati, dan tujuan hidup yang sebenarnya. Pertanyaan tentang bagaimana Allah berbicara kepada para nabi menjadi salah satu pembahasan paling menarik dalam agama. Sebab manusia biasa tidak dapat mendengar langsung suara Allah atau menerima wahyu seperti para nabi. Proses turunnya wahyu merupakan sesuatu yang suci, agung, dan berada di luar kemampuan manusia biasa. Namun, Al-Quran dan hadis memberikan gambaran mengenai bagaimana cara Allah menyampaikan firman-Nya kepada para nabi. Dalam Islam, wahyu adalah komunikasi khusus dari Allah kepada hamba pilihannya. Wahyu bukan sekadar inspirasi biasa atau hasil pemikiran manusia. Wahyu datang langsung dari Allah dan membawa kebenaran mutlak. Karena itulah para nabi memiliki kedudukan istimewa dibanding manusia lainnya. Allah berbicara kepada para nabi melalui beberapa cara. Ada yang melalui malaikat Jibril, ada yang melalui mimpi yang benar. Ada pula nabi yang mendapat kehormatan berbicara langsung dengan Allah. Semua cara itu menunjukkan kekuasaan dan kebesaran Allah dalam menyampaikan petunjuk kepada manusia. Cara yang paling dikenal dalam Islam adalah melalui perantaraan malaikat Jibril. Malaikat Jibril merupakan malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu dari Allah kepada para nabi. Dalam sejarah Islam, Nabi Muhammad SAW menerima Al-Quran melalui Jibril selama kurang lebih 23 tahun. Wahyu pertama turun ketika Nabi Muhammad sedang beribadah di Gua Hira. Saat itu, malaikat Jibril datang dan memerintahkan beliau membaca. Peristiwa itu sangat mengguncang Nabi Muhammad SAW. Beliau ketakutan dan kebingungan karena belum pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya. Jibril memeluk beliau dengan kuat sambil berkata, "Iqra," yang berarti bacalah. Nabi Muhammad menjawab bahwa beliau tidak bisa membaca. Peristiwa itu terjadi berulang hingga akhirnya turun ayat pertama dari surah Al-Alaq. Kejadian tersebut menunjukkan bahwa wahyu bukan sesuatu yang ringan. Nabi Muhammad SAW benar-benar merasakan beratnya menerima firman Allah. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa ketika wahyu turun, tubuh beliau berkeringat meskipun cuaca dingin. Kadang beliau tertunduk diam, wajahnya berubah serius, dan suasana di sekitarnya terasa berbeda. Para sahabat memahami bahwa saat itu Nabi sedang menerima wahyu. Hal ini menunjukkan betapa agungnya kalam Allah. Wahyu bukan sekadar kata-kata biasa. Wahyu membawa tanggung jawab besar karena menjadi pedoman hidup seluruh manusia. Bahkan Allah sendiri menjelaskan dalam Al-Quran bahwa jika wahyu diturunkan kepada gunung, maka gunung itu akan hancur karena tidak mampu menanggung beratnya firman Allah. Selain melalui malaikat Jibril, Allah juga berbicara kepada Nabi melalui mimpi yang benar. Dalam Islam, mimpi para nabi bukan bunga tidur biasa. Mimpi mereka adalah wahyu dari Allah. Salah satu contoh paling terkenal adalah mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan menyembelih putranya, Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim melihat dalam mimpinya bahwa ia menyembelih Ismail. Karena beliau seorang nabi, beliau memahami bahwa mimpi itu adalah perintah dari Allah. Dengan penuh ketaatan, Nabi Ibrahim menyampaikan hal itu kepada Ismail. Yang luar biasa, Ismail juga menunjukkan ketaatan luar biasa kepada Allah dan meminta ayahnya menjalankan perintah tersebut. Namun, sebelum penyembelihan terjadi, Allah menggantikan Ismail dengan seekor hewan sembelihan. Peristiwa ini menjadi salah satu kisah paling penting dalam Islam dan diperingati setiap Idul Adha. Dari kisah ini, umat Islam belajar tentang keimanan, pengorbanan, dan kepatuhan kepada Allah. Mimpi yang benar juga dialami Nabi Muhammad SAW. Sebelum menerima wahyu pertama, beliau sering melihat mimpi yang kemudian benar-benar terjadi dalam kehidupan nyata. Hal itu menjadi salah satu tanda bahwa beliau sedang dipersiapkan menjadi nabi terakhir.
Cara lain Allah berbicara kepada para nabi adalah secara langsung tanpa perantara. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Nabi Musa alaihissalam mendapat kehormatan berbicara langsung dengan Allah. Karena itu Nabi Musa memiliki gelar Kalimullah, yang berarti orang yang diajak berbicara oleh Allah. Peristiwa ini terjadi ketika Nabi Musa berada di Bukit Tur. Saat itu beliau melihat api dari kejauhan lalu mendatanginya. Di sanalah Allah berbicara kepadanya dan mengangkatnya menjadi nabi. Allah memberi Musa tugas untuk menghadapi Fir'aun, penguasa zalim yang mengaku sebagai Tuhan. Percakapan Nabi Musa dengan Allah merupakan salah satu kejadian luar biasa dalam sejarah kenabian. Namun, meskipun Musa berbicara langsung dengan Allah, beliau tetap tidak dapat melihat wujud Allah. Ketika Musa meminta melihat Allah, Allah menjelaskan bahwa manusia tidak akan sanggup melihatnya di dunia. Allah kemudian memperlihatkan kekuasaannya kepada sebuah gunung. Gunung itu hancur, dan Nabi Musa jatuh pingsan karena dahsyatnya kejadian tersebut. Dari kisah ini, umat Islam memahami bahwa kekuatan dan keagungan Allah melampaui kemampuan manusia. Dalam ajaran Islam, Allah memang tidak dapat dilihat oleh manusia di dunia. Penglihatan manusia sangat terbatas, sedangkan Allah Maha Besar dan tidak sama dengan makhluk apapun. Karena itu, Islam melarang membayangkan rupa Allah secara fisik seperti manusia atau makhluk lainnya. Selain melalui malaikat, mimpi, dan percakapan langsung, Allah juga memberikan ilham ke dalam hati para nabi. Ilham adalah petunjuk atau pemahaman yang Allah masukkan ke hati seseorang. Para nabi memiliki hati yang bersih dan terjaga sehingga mampu menerima petunjuk dari Allah dengan jelas. Misalnya, dalam beberapa keadaan, Nabi Muhammad SAW mendapat petunjuk tentang keputusan tertentu sebelum wahyu turun secara lengkap. Namun, semua petunjuk itu tetap berasal dari Allah dan bukan hasil pemikiran pribadi semata. Hal penting yang perlu dipahami adalah bahwa para nabi bukanlah orang biasa. Mereka dipilih langsung oleh Allah karena memiliki akhlak, kesabaran, dan keimanan yang luar biasa. Tidak semua orang bisa menerima wahyu. Kenabian bukan sesuatu yang dapat dipelajari atau dicapai melalui usaha manusia. Allah memilih nabi sesuai kehendaknya. Setiap nabi memiliki tugas dan ujian yang berbeda-beda. Ada nabi yang menghadapi penolakan dari kaumnya, ada yang disiksa, bahkan ada yang dibunuh. Namun semua nabi tetap menyampaikan wahyu dengan sabar dan penuh keberanian. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama ratusan tahun, meski hanya sedikit pengikutnya. Nabi Ibrahim dihukum bakar karena menentang penyembahan berhala. Nabi Musa menghadapi Fir'aun yang sangat kejam. Nabi Isa menghadapi fitnah dari kaumnya. Nabi Muhammad SAW sendiri mengalami hinaan, ancaman, pengusiran, dan peperangan. Meski menghadapi begitu banyak kesulitan, para nabi tetap menjalankan tugas mereka. Hal ini menunjukkan bahwa wahyu bukan sekadar kehormatan, tetapi juga amanah besar yang penuh tantangan. Wahyu yang disampaikan para nabi memiliki tujuan utama untuk membimbing manusia menuju jalan yang benar. Allah mengutus nabi agar manusia mengenal siapa penciptanya, memahami tujuan hidup, dan mengetahui perbedaan antara benar dan salah. Tanpa wahyu, manusia mungkin akan hidup mengikuti hawa nafsu dan membuat aturan sendiri yang belum tentu benar. Karena itu, Allah menurunkan kitab-kitab suci sebagai pedoman hidup. Taurat diberikan kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Di antara semua kitab suci, Al-Quran memiliki kedudukan istimewa karena menjadi wahyu terakhir dan dijaga langsung oleh Allah hingga akhir zaman. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Karena itu, Al-Quran menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia sampai hari kiamat. Keistimewaan wahyu juga terlihat dari keindahan bahasa dan kandungannya. Banyak ulama menjelaskan bahwa Al-Quran memiliki susunan bahasa yang tidak dapat ditandingi manusia. Bahkan orang Arab yang sangat ahli sastra pada masa Nabi Muhammad pun tidak mampu membuat tandingan Al-Quran. Selain itu, Al-Quran juga memuat banyak petunjuk kehidupan, hukum,
kisah para nabi, ilmu pengetahuan, dan pelajaran moral. Semua itu menjadi bukti bahwa wahyu berasal dari Allah, bukan karangan manusia. Dalam kehidupan modern, sebagian orang mungkin meragukan konsep wahyu karena dianggap tidak masuk akal. Namun bagi orang beriman, wahyu adalah bukti kasih sayang Allah kepada manusia. Allah tidak membiarkan manusia hidup tanpa arah. Melalui para nabi, Allah memberikan petunjuk agar manusia dapat menjalani hidup dengan benar. Keberadaan wahyu juga menunjukkan bahwa hubungan antara langit dan bumi pernah benar-benar terjadi melalui para nabi. Para nabi menjadi penghubung antara manusia dan pesan Tuhan. Mereka bukan hanya pemimpin agama, tetapi juga teladan dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Muhammad SAW misalnya, bukan hanya menyampaikan Al-Quran, tetapi juga memberi contoh bagaimana menjalankan ajaran tersebut dalam kehidupan nyata. Cara beliau berbicara, bersikap, berdagang, memimpin, dan memperlakukan orang lain menjadi contoh bagi umat Islam. Karena itulah umat Islam sangat menghormati para nabi. Mereka adalah manusia pilihan yang membawa cahaya petunjuk di tengah dunia yang penuh kesesatan. Tanpa para nabi, manusia mungkin akan jauh dari kebenaran. Dari pembahasan ini, kita dapat memahami bahwa Allah berbicara kepada para nabi dengan berbagai cara yang luar biasa. Ada melalui malaikat Jibril, melalui mimpi yang benar, melalui percakapan langsung, dan melalui ilham ke dalam hati. Semua cara tersebut menunjukkan kekuasaan Allah yang tidak terbatas. Wahyu bukan cerita dongeng atau khayalan manusia. Wahyu adalah petunjuk suci yang membawa manusia menuju kehidupan yang lebih baik. Para nabi menerima wahyu dengan penuh perjuangan dan menyampaikannya kepada umat manusia tanpa mengubah sedikit pun isi pesan dari Allah. Pada akhirnya, pembahasan tentang bagaimana Allah berbicara kepada para nabi mengajarkan kita bahwa manusia tidak hidup sendirian tanpa petunjuk. Allah selalu memberi bimbingan melalui utusan-utusannya. Tugas manusia adalah mendengarkan, memahami, dan mengikuti petunjuk tersebut dengan penuh keimanan dan ketulusan. Karena itulah kisah para nabi dan wahyu tetap relevan hingga sekarang. Di tengah dunia modern yang penuh kebingungan, ajaran para nabi masih menjadi cahaya bagi manusia untuk menemukan arah hidup, mengenal Tuhan, dan memahami tujuan keberadaan mereka di dunia ini.